Allahu Allahu Allahu. Yang pertama-tama kita sampaikan terima kasih kepada Shahibul Bait, pemilik rumah gitu. Semoga berkat Shahibul Bait mengadakan acara pengajian ini, Allah lancarkan rezekinya, Allah permudah urusannya, dan semoga yang hadir di majelis ini Allah beri istiqomah untuk hadir majelis ilmu. Allah lancarkan urusannya, Allah beri kesehatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-malu soleh biyadi soleh. Ini ke bahasa. Harta yang baik, harta yang paling bagus adalah harta yang berasal dari orang soleh. Seperti apa sih orang soleh ini? Apakah harus ilmunya banyak? Apakah harus hafal Quran bolak-balik? Disuruh hafal baca Al-Quran dari Qul A'udzu Birabbil Falaq tahun di dulu. Bukan. Yang namanya orang soleh adalah yang ketika mempunyai kesalahan mereka beristighfar kepada Allah. Mereka meminta ampun kepada Allah. Kalau kita melakukan suatu kesalahan, kemudian hati kita ini seperti merasa balik budik salah oleh Allah. Nah, itu tandanya Allah sayang kepada kita. Jadi, kalau Allah sudah sayang sama kita, tandanya Allah perhatian sama kita. Betul, Bu? Kemudian kalau Allah sudah perhatian sama kita, maka Allah akan perhatikan semua urusan kita. Ketika kita diberi harta, kemana harta itu akan keluar, Allah kasih jalan. Banyak orang hartanya banyak tapi dipakai untuk maksiat, betul. Ada orang hartanya sedikit tapi dipakai untuk nyumbang panti asuhan, nyumbang masjid, nyumbang pondok, betul. Nah, itu tandanya Allah sayang kepada seorang itu. Dan itulah yang namanya orang soleh. Kalau kita sudah punya harta dan tiba-tiba kita sodako, kita kasih ke pondok, kasih ke panti asuhan, itu tandanya kita orang soleh. Tapi orang soleh pun ada diuji juga. Diujinya seperti apa? Ketika ingin akan sodako, ada tetangga dia ngebing 100, semel ngerombo 200, tetangga dan milik kalau 500, oh kalah injak penuhan paharan, ganti 1 juta. Itulah yang namanya riak namanya. Itu penyakit. Kalau orang sudah diberi kebaikan ditambah ujiannya, seperti anak SD. Ketika anak kelas 1 SD ujiannya gampang, naik kelas 2 masih gampang, tambah naik, maka ujian pun semakin susah. Maka daripada itu kita harus pegang 3 hal yang pasti akan terjadi pada manusia. Yang pertama, manusia tidak akan selamat dari mulut manusia. Betul? Kita mau baik terausan, kita jahat sering terausan, kayak gitu. Maka daripada itu apa? Jangan dipikir sudah. Karena apa? Manusia tidak akan selamat dari mulut manusia dari mulai lahir sampai dia meninggal. Tapi kalau ada orang mengatakan,
Dikuah terausan dengan jogang. Coba kita pikir-pikir, dengan jogang liwat pasti terausan. Ini jogang blonda. Itu orang gila. Apalagi orang yang berakal, orang yang sehat, pasti terausan. Kita lihat juga dari dulu, dimulai dari anak Nabi Adam, Habil. Ketika Allah memerintahkan untuk berkurban, kemudian Habil berkurban dengan kambing yang paling sehat, terausan. Siapa yang ngomongin? Saudaranya sendiri, Qabil, terausan. Kesombongan, mentang-mentang sehat, mentang-mentang bagus bembek enti. Itu anak Nabi Adam. Kemudian kita pindah lagi ke zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk membuat perahu. Sama manusia, sama tetangga, sama masyarakat diomongin apa? Jogang Nuh nian kembe pina perahu. Gak mungkin ada ombak, gak mungkin ada air di sini. Itu diomongin. Pindah ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim waktu itu raja memerintahkan seluruh masyarakat ikut berburu, kecuali Nabi Ibrahim tidak ikut. Apakah Nabi Ibrahim selamat dari omongan? Enggak. Sombong Ibrahim dan milu. Itu Nabi Ibrahim. Kita loncat langsung ke Nabi Muhammad SAW. Bahkan Nabi Muhammad diomongin sampai apa? Sampai masuk di dalam Al-Quran. Ma li hadzal rasul ya'kulut ta'am yamshi fil aswaq. Ini unin dengan jak rasul kembenjek pekan. Kok makan seperti makan kita? Itu Nabi Muhammad. Bahkan sampai sekarang kadang ada orang yang menghina Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Itu yang pertama. Kita tidak akan selamat dari mulut manusia. Kalau ada ketika kita ingin berbuat baik, kemudian contohnya aja, ketika kita hadir majelis ini pasti ada yang ngeraos. Popra alim. Tumben nak kembik dia. Wan berdosa pada dia yang ngampun. Pasti ada. Kemudian contohnya juga, mungkin kita pengajian, ada orang lah berganggu baik lorong pin acara. Ini hal yang pasti, tapi sering kita menjadi risih, terganggu. Karena apa? Karena zaman sekarang manusia itu lupa dengan penciptanya. Coba yang mau nanya sama Pulung Sani, yakin nggak sama Allah Subhanahu Wa Taala? Yakin nggak Allah akan ngasih kita rezeki? Yakin nggak Allah akan beri kita kesehatan kalau kita sakit? Nah, tapi karena kita sering mendengar omongan manusia, tapi karena sering sampai dikatakan apa? Minal jinnati wan nas. Karena kita ini terlalu dekat sama manusia. Ketika bertemu manusia, nggak bakal sukses, kemiskin memang, dibudi kepe. Dengar orang bilang kita tidak punya uang, oh harus begawian. Ini begawian tuh, dia mungkin mau kepeng, diomongin lagi. Kita sudah kerja di pabrik, kita kerja di tempat yang gajinya sampai 10 juta lebih, diomongin lagi. Pepalit dan mentang-mentang sugih. Miskin diomongin, kaya diomongin. Apit kelilit ya. Nah makanya udah sabar aja. Karena tadi Al-Quran disebutkan juga wal afina anin nas, dan orang yang memaafkan di antara para manusia. Itu yang pertama. Kita nggak bakal selamat dari omongan manusia. Yang kedua, di Al-Quran dikatakan laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh manusia itu diciptakan dalam keadaan susah payah.
Jadinya kok gak ada orang yang punya kehidupan tenang, mustahil. Tidak ada. Ketika kita nggak punya uang, tenang. Bit kayak mau kepeng. Ketika sudah punya uang, tenang. Gimana caranya saya akan pergunakan uang ini? Susah. Tidak ada yang namanya hidup tenang. Kadang ada istri baik, suami jahat. Kadang ada istri baik, suami Fir'aun. Ada suami baik, istri jahat. Ada juga istri baik, suami baik, anak yang tukang begal. Ada tidak? Ada orang tuanya ke masjid. Pas azan orang tua ke masjid, anak kan beranjak. Lalu begal. Oleh inak ama ini kepeng barokah begawian. Ibunya, ayahnya dikasih makan dari makanan haram. Semoga kita selamat dari makanan haram. Jadinya hidup ini kita tidak akan bisa yang namanya tenang. Karena apa? Hidup tenang itu nanti di akhirat. Waalaikumsalam. Maka daripada itu jangan mikir yang namanya pirang kehirup tenang. Sudah kita jalanin saja. Ketika waktu sholat ya sholat. Ketika puasa puasa kayak gitu. Kadang anak suami baik, istri baik, anak baik, menantu itu kan santai. Ada. Gitu. Intinya semua manusia tidak akan lepas yang dari namanya susah payah kehidupan. Ada juga mungkin nih di antara kita nanti sore ya hadir pengajian, ya niat baik, tiba-tiba dapat susah payah, anak nangis, ada tak temui datang, ada acara lain, ada acara ini dan ini dan ini. Itulah yang namanya kehidupan susah payah. Maka daripada itu kadang kita ini suka mikir ketika sekolah kapan sukses. Guru bilang kamu sukses nanti kalau sudah dapat pekerjaan. Dapat pekerjaan nggak bahagia. Teman nanti mungkin teman atau bosnya bilang kamu nikah baru kamu merari menikah belum nemu bahagia lagi. Ada orang nanti bilang apa? Mungkin kalau sudah punya anak bahagia. Punya anak tambah tidak bahagia. Maka daripada itu di mana sih letak bahagia itu? Di mana hal yang bisa kita bikin hati kita tenang? Maka kita itu yang sering kita lupakan adalah bersyukur kepada Allah. Bahagia itu habis hutang dan bahagia. Hutang habis belum bisa bahagia. Mbek tak mau kepeng malik. Tutup gali lubang, tutup lubang. Sering terjadi kayak gitu. Ya, karena letak bahagia itu adalah di mana? Bersyukur kepada Allah. Mau nasi kaput, alhamdulillah. Kerja seharian dapat 100.000, alhamdulillah. Karena apa? Dikatakan kalau seandainya kita itu ridho dengan apa yang Allah berikan, maka Allah akan beri kita ketenangan di dalam hati. Maksudnya apa? Maksud hadis ini adalah seandainya kita ini ditakdirkan 100.000 sehari, kemudian kita bersyukur, bahkan dengan cara bersyukur kita setengah makan, setengah berbagi kepada orang Islam, maka Allah akan beri kita ketenangan hati. Berapa banyak sih kita lihat orang kaya nggak tenang? Berapa uangnya 1 triliun puas? Belum.
1 triliun nih. Kadang ada orang dapat penghasilan 50.000, tenang hirup, alhamdulillah, cukup. Intinya semua itu adalah di mana? Di sifat bersyukur atau tidak kepada Allah. La in sakartum la azidan anakum, sudah disebut di Al-Qur'an. Kalau Pelunggu Sami bersyukur, maka Allah akan tambah. Siapa yang ngomong itu? Allah. Nyadu apa ndek? Kadang kita ini suka tidak percaya kepada Allah, suka percaya kepada omongan manusia, minal jinnati wan nas. Ini yang harus kita hilangin. Oke? Rasa bersyukur ini harus kita tanamkan di dalam hati. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, manusia tidak luput dari kematian. Oke, betul? Ada di sini orang yang nggak bakal mati? Paling batu. Bahkan batu hari kiamat bakal musnah. Tidak ada. Kullu halikun illa wajhullah. Semua hal yang di atas dunia ini semua akan musnah kecuali wajhullah. Ada yang di sini yang jelaskan sedikit wajhullah, di sini ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Itu pasti pencipta kita. Ahli tafsir mengatakan adalah wajhullah di sini adalah niat kita dan amal kita. Oke, kita sedekah di masjid 100.000, kemudian 100.000 ini menjadi semen, maka pahala ini tidak akan musnah selamanya. Pas waktu kita jalan di jembatan Shiratal Mustaqim, maka pahala itulah yang akan membantu kita. Maka dikatakan semua hal akan musnah kecuali wajhullah, yaitu niat atau amal karena Allah. Pelunggu Sami hadir di sini karena Allah atau karena uang? Karena Allah. Insya Allah ini akan menjadi amal yang kekal abadi. Amin ya rabbal alamin. Ini yang ketiga ini, kita tidak akan lepas dari kematian. Bahkan dikatakan apa? Aina ma kuntum yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Mbembe yang tahu di Amerika, Ibu, di Jepang, mereka itu percaya dengan hari kiamat. Sampai dikatakan mereka membuat bunker, bunker gitu, yang terbuat dari besi, tahan tembakan, tahan segala hal, tahan lendur semua. Persiapan untuk apa? Untuk hari kiamat. Untuk hari kiamat. Mereka ini ingin melawan pencipta alam semesta. Tidak mungkin mati, iya. Tapi bisa jadi ketika masuk ke dalam bunker itu Allah cabut nyawanya. Kita lihat Namrud nih. Namrud mengaku Tuhan. Bahkan tidak ada yang bisa membunuh saya. Ini bahasa. Coba kita lihat yang membuat atau penyebab Namrud meninggal adalah nyamuk. Nyamuk masuk lewat hidungnya ketika dia tidur, kemudian merusak organ tubuhnya. Nyamuk berangkat, kau baygon mati. Nah, ini bisa mengalahkan orang yang mengaku Tuhan. Begitu. Maka daripada itu, karena kalau kita sudah yakin kematian akan pasti datang kepada kita, apa yang kita persiapkan? Oh, budek tanah 1 hektar, jadi apa? Tidak mungkin dikubur di tanah 1 hektar itu, betul? Pasti dikubur di kuburan. Budek bangket. Pelunggu Sami nggak mungkin dikubur di bangket, nggak mungkin nih. Budek mobil kira 10 keranda yang diangkat oleh manusia. Kendaraan siapa yang ambil?
terjoret sama anak-anak. Ini buat saya, ini buat kakak, ini buat adik. Bahkan nauzubillah sampai bunuh-bunuhan ini. Karena apa? Rebut harta. Sedangkan yang mengumpulkan harta siapa? Sudah meninggal. Makanya dikatakan berapa banyak orang mengumpulkan harta tapi tidak bisa menikmati. Berapa banyak orang tidak mengumpulkan harta tapi bisa menikmati. Maksudnya apa? Berapa banyak seumur hidupnya dia ini mengumpulkan harta, kemudian meninggal. Yang menikmati siapa? Anak mereka. Tapi anak mereka tidak ikut mengumpulkan, bisa menikmati. Inilah tipu muslihat dunia. Tapi ada sedikit tips dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelungguh sami mau meninggal dalam keadaan apa, itu kita bisa tentukan sekarang. Mau meninggal dalam keadaan ngaji Quran, bisa. Mau meninggal dalam keadaan sholat, bisa. Mau meninggal nauzubillah dalam keadaan minum khamar, bisa. Yang ngantih motor riwat, yang begal dicabut nyawanya, bisa. Apa isi hadisnya itu? Asal mar'u alama asalih. Matal mar'u alama asalih. Seseorang akan meninggal sesuai dengan kehidupannya. Kalau kita rutin ikut majelis taklim, insya Allah Allah akan cabut kita dalam keadaan hadir majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Bilang jelo ngaji, insya Allah meninggal dalam keadaan sedang ngaji. Kita lihat Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman ini dikatakan tidak pernah seharian itu tidak ngaji. Tidak ada panggilan dari masyarakat, ngaji. Selesai bantu istri di dapur, ngaji. Selesai membagi ilmu dengan anaknya, ngaji. Selesai sedekah, ngaji. Sampai dikatakan apa Sayyidina Utsman apa? Jalan pun ngaji. Masjid ngaji. Kemudian Allah mencabut nyawa Sayyidina Utsman dalam keadaan sedang ngaji. Ada juga Habib Abdul Qadir bin Syekh Asgaf. Beliau ini imam masjid rawatib di Solo. Full masjid sembahyang nanti. Yanjuk Mataram, wajib zuhur saya sudah di rumah karena saya menjadi imam. Kemudian Allah cabut dalam keadaan sujud terakhir hari Jumat menjadi imam sholat Jumat. Alhamdulillah. Mungkin kalau kita sering sedekah, Allah akan cabut nyawa kita dalam keadaan sedekah. Bahkan dikatakan apa? Puasa Senin Kamis nih, sering jangan lupa. Kalau bisa, ini amal yang paling mudah, puasa Senin Kamis. Karena apa? Belum tentu kita bulan Ramadan bisa sampai umur kita, betul. Bahkan ada orang baru lahir, dekman saja lo, wah tercabut nyawa insya Allah subhanahu wa ta'ala, betul. Nah, udah puasa Senin Kamis, gunakan. Karena apa? Dikatakan Senin dan hari Kamis itu adalah hari di mana amal-amal semua diangkat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi mengatakan apa? Dan semua aku ingin amalku ini diangkat dan aku dalam keadaan berpuasa. Maksudnya apa? Kalau kalian ingin meninggal baik, ingin Senin hari atau Kamis, kalau bisa puasa agar kalian apa? Dicabut nyawa dalam keadaan berpuasa. Mudah-mudahan Allah beri kita keistiqomahan dalam mengamalkan semuanya. Semoga Allah memberi kita kesehatan agar kita selalu hadir majelis ilmu, hadir ke masjid dan bisa sholat 5 waktu, dan semoga Allah beri kita kesehatan agar bisa ngaji Quran, berzikir kepada Allah, karena itulah amal-amal yang akan dibawa ke kuburan. Punya mobil sebagus apapun mobil kita, gak mungkin kita bawa ke kuburan. Sebagus apapun baju kita, gak mungkin kita bawa ke dalam Al-Quran.
Semahal-mahal apapun pakaian kita, ingat yang akan menjadi pakaian terakhir kita adalah 3 lapis kain kafan. Pirajin kain kafan ini 120, beli baju lek mall 400 500, baju terakhir ajin 100 mau telu, dan itu adalah pakaian terakhir. Berduit tanah penuh, tapi nanti tempat kita terakhir adalah 1/2 meter kali 2, sudah atas tanah, bawah tanah, pinggir samping tanah, kiri kanan. Aradilah nih dinara. Nggak ada. Yang akan menjadi cahaya di kuburan kita adalah amal kita. Mudah-mudahan Allah beri kita lancar rezeki, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah ampuni semua kesalahan kita mulai dari kita balik hingga sekarang, dan semoga Allah menerima amal-amal keluarga kita, Allah lindungi keluarga kita, Allah beri kesehatan kepada keluarga kita. Mudah-mudahan kita ini bisa istiqomah hadir majelis ilmu, dan semoga Allah beri kita istiqomah dalam mengaji, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Nabi Muhammad menganggap kita sebagai umatnya, agar ketika di akhir zaman kita semua ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kan orang Rawak ya, sering nulis, Iya. ada undangan. Dan ini juga Iya. kami jamaah ini kan sudah siap keras untuk sana sehingga apakah bisa puasa. Kita beri undangan. Lebih enak soibul bed, mungkin ya bisa selesai ini kita buat tanya jawab, lebih enak nggih. Nah, sudah ada satu pertanyaan nggih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertanyaan pertama, kita puasa Senin, acari roh apa tuh paling bembek, waduh. Ya apa kayak gitu. Nah, di dalam syariat Islam ada yang namanya Jabal Khatir, idkhalus surur. Idkhalus surur itu apa? Memberi rasa bahagia, memberi rasa senang kepada pemilik rumah. Dulu Syekh Abdul Qadir Jailani ada anak santrinya puasa, dites, dicoba, dia ini puasa karena Allah apa tidak. Kul, makan. Lah, saya nggak mau, ini gurunya. Makan, aku akan menjamin pahala puasa hari ini. Enggak. Setengah jam makan. Lah, Syekh Abdul Qadir Jalani bilang apa? Wali, ini wali. Kalau wali, Allah akan beri kemampuan kepada mereka. Aku akan menjamin puasa seminggu ini. Puasa 1 hari, pahalanya seperti seminggu. Lah, nggak mau. Oh, tanda-tanda nih. Bu, makan. Aku akan jamin pahala kamu sebulan. Puasa makan ini tapi mendapatkan dijamin pahalanya seperti puasa sebulan. Lah, nggak mau. Makan. Aku akan jamin pahala kamu setahun. Jawab murid apa? Enggak. Kemudian kamu puasa bukan karena Allah. Kamu puasa karena agar terlihat seperti orang alim. Nauzubillah, di akhir hayatnya meninggal dalam keadaan keluar dari agama Islam. Nauzubillah. Hanya perkara riya bisa keluar dari Islam. Nah, kalau ketika ada tetangga mengundang kita, nggak apa-apa kita batalin. Bisa jadi karena ya, terima kasih sudah hadir, terima kasih. Insya Allah Allah akan beri pahala double puasa sunnah nih. Bisa dikerjakan di lain waktu. Sudah mendapatkan pahala sunnah, kemudian mendapatkan pahala menyenangkan orang
Islam. Karena apa? Dikatakan barang siapa yang menyakiti hati orang Islam, maka dia seperti menghancurkan 70 Ka'bah. Satu Ka'bah udah bisa dihancurkan apa tidak? Belum tentu. Ini 70 Ka'bah. Oke, mungkin ini bisa dipahami nih, oke? Nah, ada pertanyaan nih, puasa kada nih, Oke. Sekalian sunnah dan sekalian kada. Oke. Nah, kalau kayak gitu, tetangganya niki pertama paham nggak? Misalkan takutnya, oh ini dengan kereng ngerausan dengan, lamuk hadir tetawaran mangan, maaf puasa. Di belakang dibilang, so alim, meni. Maklum, diomongin tetangga biasa. Kalau kita sudah tahu kayak gitu, lebih baik batalkan. Ada waktu lain. Apalagi puasa kada bulan Ramadan. Kalau puasa Senin Kemis bisa. Kalau kada bulan Ramadan, itu setiap hari kita kodok bisa selama kita tidak berhalangan. Oke. Kita lihat orangnya dulu ini. Kalau orangnya nih, oh maaf saya puasa tapi tetap saya hadir. Atau enggak mungkin kayak gini, makannya jalan nih, makannya jalan. Tetangganya nanya, oh enggak makan, oh itu anak saya suruh ambil nasi. Oh alhamdulillah makan. Berbohong tapi sudah bikin senang. Jadi ya pahala kita puasa kita ini aman dan tetangga senang. Tapi kalau tetangganya enggak tentu na pendek mangan. Saya enggak. Oh lekah. Oh kamu bohong. Ini saya sudah makan. Ini one muka ingat tem bucu nun dem mangan. Udah dah. Lebih baik jelasin. Oh maaf saya puasa. Kemarin bulan Ramadan saya sakit, tapi saya sekarang mau kodok. Kan kita kan nggak tahu umur. Kalau puasa sunnah batalkan nggak apa-apa. Mungkin bisa dipahami nih, Ada lagi nih. Ada tamu sama kita hormati tamu. Kita kasih makan. Nah, sama nih kayak tadi. Pertama puasa sunnah, kemudian bikin orang Islam itu senang, itu hukumnya wajib. Kalau perkara sunnah melawan wajib, maka wajiblah yang menang. Sama seperti orang sholat fardu. Kemudian dia lupa tasawuf awal, sujud Allahu Akbar, berdiri, kemudian makmum subhanallah. Gimana hukumnya? Seandainya apabila imamnya itu turun, maka sholatnya batal. Karena apa? Tasawuf awal hukumnya sunnah, tapi berdiri hukumnya wajib. Apa yang harus dilakukan? Makmum ikut imam. Itulah yang namanya fardu mengalahkan sunnah. Tapi kalau sunnah gabung sunnah bisa. Mau ikut datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid sekalian sholat qobliyah, digabung dalam satu kali sholat, hukumnya sah. Nah, idhol surur, bikin senang orang Islam, hukumnya wajib. Puasa hukumnya sunnah. Allah maha tahu apa yang ada di hati kita. Bahkan seandainya kita ini puasa sunnah biar dalam hati kita ria, Allah tahu. Tapi kalau ya Allah, aku batalkan puasa ini karena saudaraku Islam ini datang, aku ingin bikin bahagia. Allah tahu atau tidak? Tahu. Maka batalkan, tidak apa-apa. Kecuali kodok. Kalau kodok kita harus
kayak kasih tahu. Oke. Bisa dipahami nih Pak? Ada lagi nih? Oke. Apakah ada tips-tips dari supaya kita itu tidak kira raos kelengean dengan arah tips atau menghindari? Nah, Rasulullah SAW memberi kita cara agar kita tidak membicarakan orang. Jangan melihat kekurangan orang, tapi lihatlah kekurangan kita. Kadang kita ini suka kayak gitu, suka merasa sempurna. Nunggungul aku pinter, lu miskin, aku sugih, padahal sama, begawean banget gitu. Maka sebelum kita ingin membicarakan orang, emang kita ini sudah pantas tak membicarakan. Bahkan ketua tabi'in Syekh Uwais Al-Qarni itu ketika ketemu sama anjing, maaf nih anjing ya, kemudian lagi makan, anjing ini tidak terima, makanannya diambil sama Uwais Al-Qarni. Kemudian bilang apa? Kita akan bagi dua. Tapi ingat, seandainya di Siratul Mustaqim ini kamu selamat, maka kamu yang mulia daripada aku. Tapi kalau aku yang selamat di Siratul Mustaqim dan kamu terpeleset, ingat, aku yang mulia. Saling memuliakan. Bahkan sampai ulama bilang apa? Kalau kita mau menghormatin orang, hormatin kita. Kita harus lebih hormat. Kalau kita dihina, kalau bisa kita hinakan diri kita. Biar apa? Biar kita tidak dihina. Sampai dikatakan apa? Kalau kamu dibilang hewan, ya sudah, jangan kamu marah. Karena apa? Belum tentu hewan-hewan di dunia ini masuk neraka. Coba kita lihat anjing yang menjadi teman Ashabul Kahfi masuk surga. Unta yang dinaikkan Nabi Muhammad SAW masuk surga. Bahkan ada dikatakan kodok nih, kodok membantu memadamkan api Nabi Ibrahim masuk surga. Padahal coba kita bayangin, ini kodok satu bisa nggak padamkan api itu. Tapi karena niat baiknya dia, aku ingin membantu Nabi Ibrahim, Allah balas. Merpati, laba-laba yang membantu Nabi Muhammad bersembunyi masuk surga. Bahkan sampai di dalam syariat Islam, kita tidak boleh membunuh laba-laba. Karena apa? Pernah membantu Nabi Muhammad. Bahkan sunnah kita membunuh cecak. Gara-gara apa? Gara-gara cecak ini membantu meniup api Nabi Ibrahim. Padahal tidak mungkin api bisa besar. Tapi karena niat jeleknya ingin ingin menambah besar api Nabi Ibrahim, Allah sunnahkan dibunuh. Oke? Maka daripada itu, kalau ketika ada orang menghina kita, udah unzur ila man dunak. Lihat orang yang di bawah kamu. Ketika kita ingin menilai, kita ini sudah pantas tidak menilai orang itu. Sampai dikatakan Imam Ali berkata apa? Aku tidak berani mengatakan wahai pengemis, walaupun dia berpakaian pengemis. Karena apa? Aku takutnya itu adalah kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ada cerita nih dikit. Di daerah negeri Yaman, ada orang mendengar Yaman ini khususnya di kota Tarim, unin dengan isinya wali. Coba yang hitung pir wali tamu masjid,
bersorban wali sket. Itu 2, 3, 4, 5, 6. Ada laki-laki pakai baju gembel, compang camping. Oh, den wali tiap ini jak pengemis badai yang paling sandal dengan dia. Kemudian pengemisnya balik, am kemi dihitung aku. Dibaca apa isi hatinya. Karena apa? Kadang ada orang ini kalau sudah dekat kepada Allah, dia lupa dengan dunia. Itu yang namanya wali Allah. Bahkan walaupun ada orang gila, tapi kalau orang gila wah tertawan jogang lah. Dendek jogang, ini ustaz. Dendek menilai orang hanya dengan penampil, salah. Jogang. Kalau sudah dikenal, maklum. Ini kalau kita tidak tahu apa-apa. Karena apa? Kita tidak tahu mana wali Allah, mana tidak. Ada juga satu cerita lagi. Yang lalu bebegal telu dengan malam-malam mampir di rumah seorang laki-laki mempunyai anak lumpuh. Mungkin pelunggu Sami pernah dengar lagi. Kemudian ditanya, pelunggu Sami ini mau kemana? Oh, saya mau pergi berdagang. Sekalian saya mau menuntut ilmu. Mendengar itu padahal orang begal, cuman menyamar. Dikasih makan, ayo kita sholat bareng, sholat. Kemudian tempat air wudhunya itu ada semacam ember, ditadah air wudhunya itu. Buat apa? Oh, enggak apa-apa, karena di sini air langka. Yunin alasan Ibn Bali. Kemudian selesai berbegallah dia dengan bahagia. Ini begal mendapatkan hasil rampasan yang banyak, balik pulang lewat depan rumah itu. Kemudian assalamualaikum, waalaikumsalam. Terbuka, yang buka anak kecil. Sampai ketua begal, perasaan bulan kemarin ini lumpuh, kok sekarang sudah bisa jalan? Ada bapak? Ada. Ngiring masuk. Ditanya, Pak, itu anaknya bapak yang lumpuh kemarin. Oh iya, kok bisa sembuh? Oh, terima kasih, berkat sisa air wudhunya antum semua. Kemudian saya husnuzon dengan Allah, bahwasanya kalian ini wali-wali Allah karena ingin menuntut ilmu unin. Kemudian saya basuhi kaki anak saya itu setiap selesai sholat. Saya mengharap semoga Allah memberi kesehatan berkat kalian bertiga. Alhamdulillah, Allah menjawab doaku. Kemudian anakku bisa berjalan normal. Kaget. Yuk. Husnuzon. Ini berkat husnuzon. Mendengar percakapan itu, tobatlah 3 orang begal ini. Kemudian berkata apa? Maaf, kami ini bukan penuntut ilmu, kami ini bukan ustadz. Tapi jangan kaget, kami ini begal, tapi menyamar biar dapat makanan dari sampean. Tapi dengan berkat ini, aku ingin tobat, aku ingin kembali kepada Allah. Subhanallah. Berkat apa? Husnuzon. Maka, tapi zaman sekarang nih, banyak orang hanya memandang emang dari pakaian. Banyak orang memandang dari pakaian. Berjilbab belum tentu baik dia. Orang-orang jilbab teroris, begamis teroris, awas yang ngempuk di awak. Karena apa? Hanya melihat dari pakaian saja. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala la yanzuru ila suwarikum wal ajsamikum. Allah itu tidak melihat kepada badan kita, bermik ke gagah, bermik ke enges, wal ajsamikum, dan tidak melihat kepada badan kalian mokoh kurus, tapi yanzur ila qulubikum wa a'malikum, tapi melihat kepada hati kita dan amal kita. Itu yang harus kita perbaiki, bukan kita perbaiki wajah sampai beli tapi ini kosmetik bermahal-mahal,
beli baju biar terlihat gagah, mensemir lagi kulit berang. Banyak kayak gitu. Tapi kita perbaiki hati. Karena apa? Mahalul nazar, tempatnya melihat Rabbun nas, Tuhannya manusia itu yang harus kita bersihkan. Oke? Bahkan sampai dikatakan apa, Imam Abdullah bin Alwi Ahdan mengatakan husnuzon kedua ti. Husnuzon itu adalah panutanku. Mbimbi yang tak husnuzon. Sampai dikatakan ada orang, bahkan nauzubillah nggih, ada orang berkalung salib nih. Jangan panggil dia kafir, jangan panggil dia Kristen, panggil dia Muslim. Siapa tahu berkat kita memanggil dia Muslim, dia masuk Islam. Itu cara pikirnya ulama-ulama zaman dulu. Kalau zaman sekarang orang Islam pakai kalung salib, Kristen dia. Engkau bersalib, ngetren, milu Korea kayak gitu. Oke, bisa dipahami nih, saya berbet. Intinya jangan melihat kepada badan atau melihat kepada pakaian. Husnuzan aja. Insya Allah mungkin ini wali Allah. Mungkin karena apa? Wali Allah itu ada yang ditampakkan dan ada yang tidak ditampakkan. Oke, kasih kekasih Allah. Ada lagi nih pertanyaan? Ada sebaliknya, letas aduan Asia. Antum dalakum tasukum. Oke. Jadinya waktu itu asbabun nuzulnya nggih kalau nggak salah nih. Sahabat nanya, "Ya Rasulullah, berembi hukum, berembi meni. Kadang ada kita ini contohnya nggih dalam Al-Qur'an juga kita ambil di Al-Qur'an. Kaum Yahudi ketika ada masyarakatnya terbunuh, nanya ke Nabi Musa, Nabi Musa, ada kaum kita yang terbunuh, minta doa kepada Allah biar Allah tampakkan siapa pembunuhnya. Malah Allah Subhanahu wa taala nyuruh apa? Wahai Musa, suruh mereka memotong sapi. Maka muncullah surat Al-Baqarah. Apa Al-Baqarah? Al-Baqarah itu adalah sapi betina artinya. Gitu. Sapi betina. Seandainya kita berpikir secara jernih, oh tersuruh palang sapi, cukup. Lalu jujukan sapi, beli sapi. Tapi sama orang Yahudi dibikin susah. Sapinya kayak gimana? Kemudian Allah turunkan ayat lagi, sapinya itu ke kuning, ke emas-emasan. Nanya lagi, sapinya itu dipakai di sawah apa tidak? Tambah, sapinya ini tidak pernah dipakai di sawah dan tidak pernah dipakai untuk memerah sapi. Inti jadi tak anyam doang. Tambah susah. Itulah maksudnya la tas'alu in asya intub dalakum tasukum. Jangan nanya kalau seandainya nanti itu bikin kalian ini tambah susah. Tapi di ayat yang lain is'alu ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Itu kalau kita ini bingung. Ini hukumnya gimana? Hukumnya ini apa? Is'alu ahli zikri. Tanya kepada orang yang paham. Karena apa? Di kitab Ihya ada 6 orang yang akan masuk neraka sebelum dia dihisab. Salah satunya nih Gigi, orang kampung, orang desa yang sudah tahu dirinya itu bodoh tapi tidak mau berubah diri, tidak mau introspeksi diri. Coba kita lihat nih Gigi, yang di kota Gigi, yang di Jakarta mungkin, yang jadi preman nih ya orang mana? Kalau bukan orang kampung. Kebanyakan orang-orang kampung ini sama orang kota itu dijadikan manfaat. Aku kuat, kan terkenal orang kampung orang kuat, gitu. Terkenal. Sama orang kota dimanfaatkan, jadi preman. Itu katanya orang desa
yang tahu diri, yang sadar dirinya bodoh tapi tidak mau berubah dan tidak mau belajar, maka dia akan masuk neraka duluan sebelum dihisab. Karena ada 6. Pertama ada pemerintah yang zolim, terus ada orang yang terlalu fanatik dong, dik milu kan tuan guru hani milik hani doang, itu namanya fanatik. Terus tokoh agama, tokoh masyarakat, intinya tokoh apapun itu, tokoh yang sombong. Kemudian orang desa yang bodoh, tahu, sadar dengan dirinya itu tidak punya ilmu, tapi dia tidak mau menuntut ilmu itu. Kemudian at-tajir al-khain, pedagang yang berkhianat atau curang. Terus yang keenam, ulama al-hasid, ulama yang menghasut. Sudah banyak ini di akhir zaman. Ulama dendek dendek aku belai tiu lain pasan sekolah kerja aku nukarang maling di sekolahan semua dihasut. Ini jangan didekatin ulama kayak gini. Kalau ulama tidak ikut dengan jalannya para ulama terdahulu, tinggalkan. Coba kita lihat Tuan Guru Pancor, tawadhu apa tidak? Tawadhu, sabar. Apakah beliau minta foto-foto saya kemudian jadikan poster di jalan-jalan? Pernah tidak? Tidak. Karena apa? Allah akan menampakkan siapa yang mulia dan siapa yang hina. Itu. Tapi kalau ada suatu masalah, kita sudah tahu, lamu beketuan nih sirik susah. Maka jangan ditanya. Batas alu al-asya. Apabila itu bikin tambah kamu susah, jangan ditanya. Contohnya nih, ini ada contoh ini dalam masalah hukum mengembalikan barang curian. Ada seorang laki-laki mencuri uang 5 juta. Gimana hukumnya mengembalikannya? Saya sudah tobat, saya ingin mengembalikan. Ya sudah, kalau dia punya rekening, minta rekening, kirim 5 juta itu, diam-diam. Jangan bilang, maaf saya dulu pernah mencuri uang kamu 5 juta. Onde, lekat kamu 10 juta telah. Tambah susah. Inilah yang lantas lalu asyik itu dalam hukum. Jangan nanya kalau itu bikin tambah ruwet. Ya sudah, kalau mau tobat ya sudah, balikin diam-diam. Balikin diam-diam. Atau enggak bilang, ini ada orang mau ngasih uang, cuman dia katanya nggak mau disebut namanya. Siapa nggak tahu, katanya kasih itu. Kasih ini orang, dia dulu pernah berbuat baik sama saya, balikin. Itu salah satu cara tobat orang yang mencuri. Jangan disebut, dulu saya pernah nyuri uang kamu. Loh, siapa tahu dia mungkin masih dendam. Enggak, ayo kita ke kantor polisi. Si curi yang mencuri bilang, Pak polisi, saya mencuri 5 juta. Kemudian, enggak polisi, waktu itu hilang 10 juta, tambah susah. Nah, ini namanya latas aluan asya untuk dilakukan pasukan. Iya, tambah nggak putus. Iya, kalau sudah ada hukum, kerjakan. Ada satu ini. Iya. Ada orang titipan 500 tapi dia ambil barang. Ini titip dengan keperluan besar itu. Nah, kalau dia bilang sudah habis, kamu sudah habis. Ini ambil barang, ini ambil ini, kami akadnya, kami barang uangnya itu habis, kita total itu ambil barang. Nah, kalau seperti itu, ini yang ada namanya penjelasan. Harus dijelaskan dulu. Kamu ngambil segini, kapan kamu bayar? Oh, nggak tahu. Gini, gimana? Uang kamu 500 yang kamu titip sama saya potong dari situ. Daripada kamu hutang tambah lama, tambah susah bayar. Sedangkan apa? Hukum hutang itu kalau kita sudah mampu bayar, segerakan. Tapi kalau kita sudah mampu bayar hutang, tapi kita tidak mau bayar, siap-siap neraka itu berdaya.
kita bertemu di neraka. Salah potongannya itu nggak ada masalah. Enggak, intinya kita sudah kasih tahu. Itu gimana? Daripada kamu tambah susah menghutang, lebih baik. Termasuk juga latas al-asyad itu telah minta syukur. Ini mumpung ada titik, udah kamu ambil, nanti saya potong dari titipannya. Ini sih, tinggal ini sisa uang titipan kamu. Nah, tadi karena kita kan sudah sepakat, gini kamu ngambil barang ini dan saya jelaskan ada uang titipan segini, saya ambil di situ gimana? Oh iya, ya sudah, pasti terima. Nih, ada lain? Mungkin satu lagi tuan rumah? Satu lagi atau berapa nih? Kita kasih satu kesempatan lagi ya? Jadi modal yang insya Allah. Oh siap. Insya Allah paham semua. Amin ya rabbal alamin. Fadlul qabul wa tamamu bil ma'mul wala hadat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Mudah-mudahan berkat perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan tidak akan dipisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan menjadi perkumpulan yang akan berkumpul kembali di surga nanti. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.